Halo semua, pada video ini kita akan mengikuti tutorial basic OpenGL yang ke-8 yaitu basic shading. Nah, jika pada video sebelumnya kita telah berhasil me- memuat sebuah objek 3 dimensi dari file OBJ yang kita dapat dari export dari program 3D Designer. Nah, tapi jika kita perhatikan ya, eh, file yang ditampilkan itu warnanya masih cukup datar. Jadi eh, tidak seperti di dunia nyata ya, di mana di dunia nyata tuh ada bayangan atau ada titik yang lebih cerah dibandingkan titik lainnya. Nah, jadi pada video ini kita akan mencoba membuat sebuah shader sederhana agar hasilnya seperti ini. Jadi pada model yang kita punya ada perbedaan warna pada model akibat mantulan oleh cahaya atau perbedaan posisi kamera dan posisi cahaya. Nah, jadi jika pada video sebelumnya kita tahu ya di file objek itu ada vertex, ada UV yaitu shadernya, dan ada normal. Nah, tapi apa sih normal itu? Jadi normal itu adalah sederhananya adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi jika kita punya sebuah bidang datar, maka normalnya adalah sebuah vektor yang selalu tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, ini adalah normalnya. Nah, jika bidangnya memiliki kemiringan, maka normalnya adalah tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya bidangnya tidak beraturan atau lengkung, seperti misalnya ini. Nah, jadi normalnya adalah sebuah garis yang tegak lurus apabila titik tersebut didekati sekecil mungkin sehingga diperoleh sebuah garis yang bersinggungan dengan titik tersebut. Nah, itu adalah eh, bidang yang menjadi acuan untuk normal dari titik tersebut. Nah, kenapa normal ini penting? Ini akan penting karena kita akan mencoba mensimulasikan sifat cahaya di dunia nyata pada program kita. Jadi yang seperti yang kita tahu bahwa cahaya itu memiliki sifat gelombang yaitu refleksi. Jadi ketika sebuah cahaya datang menuju sebuah bidang, nah gelombang cahaya tersebut akan dipantulkan dengan sudut sesuai dengan sudut normalnya. Jadi ketika sebuah cahaya datang ke sebuah bidang dengan sudut theta terhadap sudut normal, maka cahaya tersebut akan dipantulkan sesuai dengan sudut theta yang sama dengan sudut theta yang eh, cahaya datang. Nah, jadi ini akan berpengaruh pada kondisi warna yang kita lihat atau yang akan di-render oleh program, tergantung pada posisi cahaya dan posisi kameranya. Jadi, eh, walaupun sebenarnya cahaya itu bisa memendar juga ya, jadi ini adalah konsep sederhana, tapi kurang lebih cahaya itu bisa seperti ini, dan tentu saja ini merupakan vektor dengan intensitas yang paling tinggi ya. Nah, jika dipantulkan, maka akan menghasilkan gelombang yang sama juga. Nah, jadinya bagaimana? Jadinya ketika kita eh, meletakkan sebuah sumber cahaya di titik ini, dan cahaya tersebut memberikan cahaya dengan sudut theta terhadap vektor normal sebuah bidang. Nah, posisi kamera kita juga kan berpengaruh pada bagaimana warna itu akan dipersepsi oleh kamera. Jadi, jika misalnya gelombang yang datang adalah gelombang berwarna merah, nah maka ketika kamera ditempatkan pada posisi yang searah dengan vektor intensitas tertinggi, maka akan menampilkan warna merah yang sama dengan sumber cahaya. Tapi jika eh, kameranya kita pindahkan, misal ke arah sini, maka merahnya tidak lagi sama. Eh, merahnya bisa sedikit berbeda dibandingkan yang sebelumnya ditampilkan. Mungkin akan ada sedikit bayangannya. Jadi ketika posisinya ada di sini,
warna merah yang ditampilkan bukan lagi warna merah yang seperti ini, tapi warna merah yang seperti ini. Oke, kita kembali ke program utamanya. Jadi proses perhitungannya ada pada file shaders ya, jadi di bagian fragment shader. Nah, di sini terdapat warna dari cahaya yang akan kita berikan, dan ada light power-nya. Ini merujuk pada intensitas cahaya yang akan kita berikan. Nah, kemudian dari sini dihitung distance, yaitu jarak antara posisi cahaya dengan posisi titik di workspace-nya, karena itu juga akan berpengaruh pada intensitas cahayanya. Nah, kemudian di bagian ini dikalkulasikan sudut normal dari bidangnya. Nah, kenapa diberikan clamp? Ini untuk antisipasi apabila ternyata cahayanya itu ada di belakang bidang. Jadi jika cahayanya ada di belakang bidang, nah maka nilai tetanya itu akan lebih besar dari 90 derajat yang menghasilkan nilai kosinusnya menjadi negatif. Nah kan karena nilai warnanya itu dikalikan dengan nilai kosinus tetanya, agak aneh jika warnanya bernilai negatif, makanya diberikan clamp 0 hingga 1. Jadi jika nilai kosinus tetanya itu lebih kecil dari 0, maka dia akan dibatasi ke nilai 0. Nah, di bagian ini dilakukan kalkulasi, jadi warna yang ditampilkan itu dipengaruhi oleh warna dari cahaya, intensitas cahaya, dan juga dari nilai normal dari bidang yang akan ditampilkan. Dan hasilnya sama seperti yang ditampilkan pada awal tadi ya. Nah, jadi ada titik-titik yang lebih cerah dibandingkan titik lainnya. Nah, tadi itu kita di bagian shadernya itu light color-nya itu masih putih ya. Jadi nilai red, green, dan blue-nya itu masih sama-sama 1 atau 100%. Nah, bagaimana kalau misalnya warnanya kita ubah? Jadi mungkin jadi warna hijau saja. Jadi 0, 1, dan 0. Dan intensitas cahayanya kita ubah menjadi 75. Nah, kita coba save dan kita rebuild. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Jadi warna yang ditampilkan itu merupakan hasil diffuse atau hasil pencampuran dari warna yang dominannya dari light source atau sumber cahaya dengan warna pada modelnya. Jadi di sini warnanya menjadi cenderung ke warna hijau, dan karena intensitasnya cukup tinggi, jadi dia sangat dominan warna hijaunya. Bagaimana kalau misalnya intensitasnya kita turunkan menjadi 25? Kita coba rebuild. Nah, hasilnya tetap dominan warna hijau, tapi karena intensitasnya lebih rendah, jadi kelihatan model yang dihasilkan itu menjadi lebih gelap. Nah, kemudian coba kita kembalikan lagi ya, intensitasnya menjadi 50 dan cahayanya menjadi warna putih lagi. Nah, jadi kita bisa lihat ya, jadi cahayanya sebenarnya ada dari arah sini. Nah, tapi bagaimana kalau cahayanya ada di arah sini? Kan ini cahayanya modelnya menutupi pada area kuping ini ya. Jadi bagaimana area kuping ini bisa tetap terlihat? Jadi ini sebenarnya kita lakukan sedikit cheat atau kita lakukan sedikit workaround. Jadi jika di dunia nyata kan model benda itu, objek itu tidak berdiri sendiri ya. Jadi di sekitarnya pasti ada objek lain seperti dinding atau lantai yang juga memantulkan cahaya menuju objek itu. Jadi
uh, objek itu tidak mungkin ada titik yang benar-benar gelap atau hitam gitu. Nah, ini karena kita pada titik-titik ini kita tambahkan sebuah ambient. Ambient ini adalah indirect lightning. Jadi cahaya yang tidak langsung dipantulkan ke objek tersebut. Nah, di sini ambient color-nya kita set menjadi 0,1 dan 0,1. Ini cukup kecil ya. Jadi jika misalnya nilainya kita tambahkan, maka nanti ambient color-nya itu akan menjadi lebih tinggi. Jadi titik-titik yang tidak tertangkap oleh cahaya dari sumber cahaya kita bisa menjadi lebih terang. Nah, di sini kita coba ubah ya menjadi 0,3. Coba save dan rebuild, dan kita buka programnya. Dan seharusnya area di bagian kuping kanan yang harusnya tidak dapat menerima cahaya langsung dari sumber cahaya kita akan menjadi lebih terang. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi seperti dugaan, bagian ini yang harusnya tidak terkena cahaya langsung dari sumber cahaya kita menjadi terang akibat dari ambience color yang kita berikan, atau cahaya tidak langsung yang kita berikan pada objek. Oke, demikian video untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.